Assalamualaikum anak-anak semua. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Oke, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita membaca surat Al-Fatihah dulu ya, agar apa yang kita pelajari benar-benar membawa kemanfaatan buat kita semuanya. Al-Fatihah. Amin. Nah, anak-anak, hari ini Pak Azza akan kembali menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Nah, tapi sebelum Pak Azza menjelaskan, Pak Azza mau mengajak kalian untuk mengingat-ingat pada video pembelajaran yang lalu. Masih ingat nggak pengertian Isra Mi'raj? Iya, benar sekali. Perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Nah, kapan sih terjadinya Isra Mi'raj? Yaitu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Nah, Pak Azza kemarin sudah menjelaskan tentang pengertian latar belakang dan juga perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hari ini Pak Azza akan menjelaskan Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa yang berada di Palestina menuju ke Sidratul Muntaha. Peristiwa perjalanan ini ya dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit. Langit pertama Nabi Muhammad menjumpai Nabi Adam. Kemudian langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Setelah memberi salam kepada beliau berdua, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke langit ketiga. Dan beliau, Nabi Muhammad, bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Dan langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha. Di dalamnya anak-anak, di situ terdapat empat sungai ya, terbagi menjadi dua, yaitu dua sungai mengalir keluar dan dua sungai lagi berada di dalam. Nah, menurut keterangan malaikat Jibril, dua sungai yang ada di dalam itu dua sungai yang berada di surga, dan dua sungai yang mengalir keluar itu adalah mengalir ke Sungai Nil dan Eufrat. Setelah itu kemudian Nabi Muhammad naik ke Mustawa. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam. Akhirnya turun Nabi Muhammad sampai ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi siapa tadi? Bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa memberikan masukan kepada Nabi Muhammad agar untuk meminta keringanan kepada Allah. Mengapa ini meminta keringanan atau rukhsah kepada Allah? Dengan alasan apa? Dengan alasan umat Nabi Muhammad tidak akan sanggup melaksanakannya. Setelah menghadap Allah, akhirnya kewajiban sholat 5 kali sehari semalam. Jadi yang bermula 50 kali dalam peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi 5 waktu yang harus kita lakukan yang berhukum fardu ain itu.
Akhirnya dengan membawa perintah Allah berupa sholat fardu 5 waktu sehari semalam, akhirnya Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril kembali ke bumi. Nah anak-anak, pada halaman 74 di situ terdapat kejadian-kejadian yang dialami Nabi Muhammad pada saat Isra Mi'raj. Di situ dicontohkan terdapat 4 bagian, ya. Pak Azza memberikan sebuah contoh, yaitu Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang memiliki perut yang sangat besar, orang yang merasa kesusahan, ketika duduk susah, berdiri pun susah, apalagi untuk berjalan. Susah sekali karena perutnya besar. Peristiwa ini menggambarkan orang ketika hidup di dunia selalu makan riba. Harta yang diperolehnya tidak didapat dengan cara yang halal. Anak-anak, kamu tahu riba enggak? Kalau istilahnya orang di daerah Gresik itu nganakno duit kalau bahasa Jawanya. Jadi riba itu kalau dicontohkan seperti ini. Ketika kita hutang, ya, kepada tetangga kita, "Hei mbak, saya utang uangnya 10.000. Ya boleh, saya hutangi, tapi kalau nanti mengembalikan harus mengembalikan 20.000 ya." Nah itu tidak boleh, itu namanya riba. Jadi kalau orang yang melakukan riba, besok itu akan perutnya membesar, tidak bisa jalan, dibuat tidur sulit, dibuat berdiri juga tidak bisa, apalagi berjalan. Nah itu beberapa gambaran ketika semasa hidup di dunia seseorang itu melakukan yang namanya riba, ya. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Nah, setelah Nabi Muhammad itu melakukan Isra Mi'raj dan selesai, tantangan yang diterima Nabi Muhammad bertambah lagi. Tetapi senantiasa Nabi Muhammad tidak pernah mengeluh, tidak pernah pasrah, ya, tidak pernah menyerah. Setelah terjadinya Isra Mi'raj, pagi menjelang subuh, Nabi Muhammad sudah kembali ke kota Mekah dari perjalanan Isra Mi'rajnya. Kemudian hari berikutnya beliau pergi ke Masjidil Haram. Beliau duduk seorang diri, sendirian, ya, berniat ingin menyampaikan peristiwa yang baru dialami, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Melintaslah Abu Jahal beserta rombongan kafir Quraisy. Nah, kalian tahu apa yang dilakukan oleh Abu Jahal? Iya, kita tunggu video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.